Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengaji tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 12 2011 ini sesungguhnya mengubah, bukan hanya mengubah, menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena Undang-Undang 10 2004 itu dikira sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, maka negara lewat pembentuknya membentuk undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Perlu diingat bahwa Undang-Undang 12 2011 itu telah diubah ke dalam beberapa atau pernah diubah beberapa kali. Pertama diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 2019, dan yang kedua itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Hal-hal yang diubah sungguhnya tidak sampai pada hal-hal yang urgen menurut saya, tetapi lebih pada banyak beberapa teknis saja perubahannya. Yang perlu diingat dan perlu kita ketahui bersama bahwa kita harus memahami dulu, apa itu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang P3 ini, pembentukan peraturan perundang-undangan maksudnya, bukan partai politik, bahwa peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Apa norma hukum itu? Norma hukum itu sesuatu kata kerja yang di dalamnya memuat perintah, larangan, izin, dispensasi. Di mana suatu frasa memuat adanya ketentuan mengikat, maka itu sudah namanya norma. Peraturan perundang-undangan itu harus memuat norma itu, yaitu sesuatu yang mengikat pada akhirnya. Saya lanjutkan tentang peraturan perundang-undangan. Apa peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang harus digarisbawahi, yaitu mengikat secara umum. Artinya, peraturan yang telah ditetapkan itu tidak hanya spesifik menyangkut orang perseorangan saja, tidak hanya menyangkut untuk siapa saja, tetapi karena umum berlaku bagi siapa saja. Yang kedua, rumusan pasal yang harus kita pahami, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Artinya, peraturan perundang-undangan itu harus jelas jenis peraturannya apa dan siapa atau lembaga apa yang berwenang untuk menetapkan. Jika hal itu dilanggar, siapa yang membentuk, maka tentu akan menjadi peraturan perundang-undangan itu tidak sesuai dengan pembentukannya, yang pada akhirnya akan dapat dibatalkan. Maka nanti kita dalam peraturan dalam undang-undang ini akan kita lihat jenis peraturan-peraturannya dan lembaga mana saja yang berwenang untuk menetapkan peraturan itu. Pokoknya adalah harus tertulis. Artinya ini menghindari bahwa kalau sesuatu tidak tertulis akan mudah untuk menimbulkan ketidakpastian hukum, kan gitu. Maka karena harus tertulis, harus jelas. Kalau tertulis, nanti di mana kita dapat mengetahuinya peraturan yang dibentuk itu. Itu masih di ketentuan umum. Lalu kita
kalau beranjak ke pasal 2 peraturan umum itu tentang definisi-definisi ya. Di pasal 2 Undang-Undang P3 itu memuat tentang Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, apa artinya? Bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber. Berarti ada sumber hukum, ada sumber dari segala sumber hukum. Kalau kita pernah belajar atau pernah mengingat itu ya, sumber hukum. Sumber hukum itu kan sesuatu yang dapat ditemukan hukumnya. Ya, di mana sesuatu yang menjadi dasar pijakan, di mana kita menemukannya hukum itu namanya sumber hukum. Lah, dalam konsep atau ilmu hukum, sumber hukum itu ada yang disebut dengan sumber hukum formil atau bentuk peraturan yang dapat mengikat. Ya, di situ ada 5. Satu yaitu perundang-undangan, yang kedua perjanjian, yang ketiga kebiasaan, yang keempat jurisprudensi, dan yang kelima adalah doktrin. Lah, maka Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum artinya kalau kita bicara secara muatan materi atau bicara mengenai sumber hukum tertentu, perundang-undangan misalnya, maka Pancasila lebih dari sekedar satu sumber saja. Pancasila itu ya menjadi sumber dari segala sumber yang 5 tadi itu. Peraturan perundang-undangan dibuat oleh pejabat negara, ya, lembaga yang berwenang. Kebiasaan juga bukan aturan tertulis, bukan dibuat oleh pejabat pemerintah juga. Tetapi kalau kebiasaan itu ya apa yang terjadi di masyarakat, adat istiadat yang terjadi di masyarakat. Sekalipun itu adat istiadat, maka tidak boleh juga dia bertentangan dengan Pancasila, karena apa yang terjadi di masyarakat kita itu juga harus berdasarkan pada muatan-muatan Pancasila. 5 Pancasila, awas kalau nggak hafal Pancasila ya, kita diingat lagi ya Pancasila. Oke, lah contoh traktat perjanjian antar negara. Nah, itu pun dalam membuat perjanjian, nanti kan kalau perjanjian itu kembali pada hukum perdata nanti, bahwa siapa yang mengikat janji maka dia terikat satu sama lain, kan begitu. Maka perjanjian pun memang belum ada dasar tertulisnya di Indonesia. Artinya maksudnya gini, bahwa belum ada hukum gitu ya, belum ada hukumnya, belum ada ketentuan yang mengatur tentang isi yang ada dalam traktat, nggak ada. Artinya traktat itu akan memuat hukum baru. Lah, ketika memuat hukum baru sesuai dengan pejabat yang berwenang, tentu tidak boleh isinya bertentangan dengan muatan-muatan Pancasila. Itu maknanya bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Atau jurisprudensi, putusan pengadilan. Kita kan lihat misalnya di dalam putusan pengadilan atau dalam ruang persidangan ya, di belakang meja majelis hakim biasanya ada gambarnya, gambar atau ada lambang Garuda Pancasila ya. Nah, cuman kalau belakang saya bukan Garuda Pancasila. Lah, di meja persidangan itu artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara ya juga tidak boleh lepas dari nilai-nilai Pancasila. Ada ketuhanannya gitu kan ya, ada kemanusiaannya, ada persatuan, kerakyatan, ada keadilan. Nah, muatan-muatan itu harus dijaga dalam memutuskan perkara gitu. Yang kelima, misalkan dalam sumber hukum, doktrin. Doktrin itu kan ide-ide yang disampaikan, yang dimiliki, yang diucapkan oleh para ahlinya, ahli hukum tentunya. Lah,
para pemikir-pemikir ini pun, ya, karena ini bisa menjadi sumber rujukan bagi hakim untuk menilai suatu keputusan peristiwa hukum, atau dalam hal pembentukan peraturan nanti akan meminta pendapat ahli-ahli, tentu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu artinya bahwa Pancasila secara sumber hukum harus menjadi rujukan dari semua sumber hukum. Itu pasal 3. Pasal keempat, pasal 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan. Nah, artinya bahwa bagaimanapun Undang-Undang Dasar ini ketika disebutkan begini, dasar hukum utama dalam pembentukan peraturan ya harus kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kok sampai begitu menyebutnya? Teman-teman nanti jangan sampai salah juga bahwa selama Indonesia merdeka dari 45 sampai sekarang pernah menerapkan beberapa kali macam undang-undang dasar. Ya, nanti teman-teman bisa gali sendiri. Ada undang-undang RIS, undang-undang dasar sementara, dan undang-undang dasar 45. Ya. Di pasal 3 juga ada mengenai penempatan undang-undang dasar di lembaran negara. Pasal 4, peraturan perundang-undangan diatur dalam undang-undang ini meliputi undang-undang dan perundang-undangan di bawahnya. Jadi yang diatur dalam undang-undang P3 ini, pembentukan peraturan perundang-undangan ini, hanya mengatur tentang undang-undang dan di bawahnya, tidak mengatur tentang undang-undang dasar. Padahal dalam pasal 7 nanti itu juga disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan itu ya salah satunya adalah undang-undang dasar. Oke, tapi dalam hal ini undang-undang ini hanya mengikat nanti dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dengan jenis undang-undang dan di bawahnya. Berarti ada hal lain yaitu TAP MPR, ketetapan MPR dan undang-undang dasar tidak diatur dengan undang-undang ini, ya. Oke, itu pasal 4. Pasal 5, asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada 7 asas, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan dan pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, itu yang kelima. Yang keenam, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Ada 6 asas pembentukan peraturan yang baik, ya. Apa saja jenis maksud dari asas pembentukan peraturan yang baik dapat kita baca dalam penjelasannya. Kalau teman-teman membuka peraturan, ya, harus juga lihat asas penjelasannya jika ada rumusan pasal yang kurang dipahami dalam peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan kejelasan tujuan? Bahwa setiap pembentukan peraturan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Ketika membentuk peraturan jenis apa? Undang-undang perkawinan, gitu ya. Itu kan jenis undang-undang. Cek Undang-Undang 1 tahun 74 yang diubah dengan terakhir 2019. Ya, 16 2019 kalau tidak keliru. Apa tujuan dari membentuk undang-undang itu? Bisa kita pahami misalnya dalam rangka penertiban administrasi perkawinan. Karena diatur bahwa
perkawinan harus dicatat misalnya. Itu kan dalam rangka penertiban administrasi perkawinannya supaya memperoleh kepastian hukum. Terus asas kelembagaan atau pejabat yang pembentuknya. Bahwasanya peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, bahwa ada kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga negara tertentu ya berkaitan dengan pembentukan peraturannya. Oke. Asas berikutnya kesesuaian jenis dan hierarki muatan materi, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan ada materi muatannya. Tidak boleh muatan materi itu tidak sesuai dengan hierarkinya. Ya, adik datang sekolah, itu mah. Bau anangah. Bau katanya. Oke. Asas berikutnya dapat dilaksanakan. Ya tidak mungkin lah ya bahwa kalau ada undang-undang dibentuk tidak dapat dilaksanakan. Tentu itu kan sudah punya tujuan tadi itu. Ya harus dapat dilaksanakan dengan baik. Maka dalam rangka dapat dilaksanakan itu muatan materinya gitu ya, memperhitungkan efektivitasnya di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Jadi harus ada nilai-nilai filosofisnya. Apa kira-kira tujuan dari membentuk aturan itu? Ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan pembentuknya saja, tapi nilai-nilai filosofisnya harus ada. Nilai-nilai sosiologis, gimana kebutuhan di masyarakatnya. Masyarakat butuh tidak dengan peraturan itu. Atau nanti yang terjadi adalah bisa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Secara yuridis, sudah ada nggak nilai-nilai yang ada di atasnya, rujukannya? Oke, itu namanya asas dapat dilaksanakan, setidaknya memuat itu. Yang kelima, kedayagunaan dibutuhkan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Kejelasan rumusan, bahwa tidak jarang suatu rumusan perundang-undangan itu kadang menimbulkan multitafsir atau juga normanya, isi peraturannya tidak dapat dipahami dengan baik. Nah, maka harus jelas rumusannya. Pasal bunyi, bahasa, kata per kata, diksinya harus jelas. G. Asas keterbukaan, bahwa undang-undangan itu harus dalam penyusunan, perencanaan, pengesahan, penetapan harus bersifat transparan dan terbuka. Ini asas. Makanya beberapa kali pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi bahwa karena tidak misalnya dalam penyusunannya tidak terbuka, ya perencanaannya tidak jelas, bisa saja dibatalkan. Oke, gitu dulu ya untuk materi pertama kita lanjutkan pada part selanjutnya. Semoga bermanfaat.